Shalom. Tuh, Haleluya, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali lagi bersama-sama berkumpul di dalam ibadah Light of God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan pada malam hari ini. Di mana pada saat ini Tuhan selalu memberikan ke kita kekuatan. Di mana kita memerlukan kekuatan itu. Kekuatan yang Tuhan berikan itu adalah sempurna. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang selalu memberikan kami hingga saat ini Bapa kekuatan yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah kepadamu. Engkau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Dan Kau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan kasih-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Kau batu karangku, menangan. Mari bersama-sama katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
dan kau meneguhkanku, bahkan menolongku, kayak batu karangku. Yesus Tuhan, mari bersama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Saya rindu kita katakan bersama-sama, ku tidak takut. Amin. Sebab Engkau beserta dengan kami, sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, bahkan meneguhkan, bahkan meneguhkanku, bahkan menolong. Haleluya. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan
tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kau yang memberi kemenangan, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Bapa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memberikan kami kemenangan di saat kami berserta dengan Engkau, Tuhan. Engkau, Tuhan, yang memberikan kami kemenangan. Engkau, Tuhan, yang selalu memberikan kami kekuatan, kuasa, dan hikmat, Tuhan. Karena kami tahu, Bapa, di saat kami tidak bersama-sama dengan Engkau, kami tidak bisa hidup. Kami tidak bisa dapat melakukan apa-apa. Dan kami tidak mempunyai apa-apa, Tuhan, di saat kami meninggalkan Engkau. Kami mau, Tuhan, pada malam hari ini, kami mau selalu bersekutu dengan-Mu, Bapa. Kami mau menyembah kepadamu, Tuhan, setiap waktu. Dan biarlah, Tuhan, Engkau yang berkenan dalam setiap pujian kami, Bapa, yang akan kami naikkan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan. Kami siap untuk bersukacita di dalam Engkau, karena kami tahu sukacita kami hanya ada di dalam Engkau, Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Hari ini kita berbahagia, amin, bahwa kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bersama-sama bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Haleluya. Sekarang kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau ajaib di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan, Allah dalam kehidupan kami Bapa. Engkau ajaib Tuhan di dalam kasih-Mu, di dalam janji-Mu Tuhan yang Kau telah genapkan di dalam kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, kami tahu Bapa, janji keselamatan-Mu telah Engkau genapi Tuhan di atas kayu salib-Mu Bapa. Karena dari itu Bapa, kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang selalu menuntun kami ke dalam setiap jalan kebenaran-Mu Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya
yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Ajaib kau Yesus, ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Haleluya. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Ku sembah kau Yesus selamanya. Ku sembah kau Yesus selamanya. Dengan kasih Kristus, saya menyerahkan kepada hamba-Nya. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada saat ini. Hanya oleh karena kemurahan Tuhanlah, kembali kita dapat dihimpunkan bersama-sama malam hari ini untuk memuji dan menyembah Dia. Tiba saatnya kita rindu bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum lanjut saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya minta istri saya silakan pimpin dalam doa dan lanjut saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di mana Engkau malam hari ini memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk berhimpun bersama-sama bersekutu di dalam ibadah Light of God. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, Pastor Rono Yosef, yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat, pengertian yang benar, sehingga kami dapat mengerti dengan benar, dan kami boleh ada di dalam yang benar. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima lawatan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Tolong Immanuel, supaya Papa lihat rekan-rekan yang hadir malam hari ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di tim-tim. Shalom, selamat malam rekan-rekan yang ada di Timur Leste. Oleh kemurahan Tuhan kembali malam hari ini
kita dapat dihimpunkan bersama-sama. Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tadi saya katakan, hanya oleh karena kemurahan Tuhanlah kembali malam hari ini kita dapat dihimpunkan bersama-sama. Nah, sesungguhnya satu sukacita yang besar ketika kita dapat dihimpunkan bersama-sama untuk memuji dan menyembah Dia. Lebih jauh kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan sehingga kita dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Baik, saya akan uraikan beberapa hal malam hari ini dan saya harap Anda semua bisa ikut di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Nah, yang pertama saya minta anak saya Immanuel, silakan bantu saya membacakan ada beberapa ayat firman Tuhan. Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7 berkata, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita, perhatikan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. bukan roh ketakutan. Allah tidak pernah memberikan kepada kita umatnya, milik kesayangannya, roh ketakutan. Tetapi yang Allah berikan kepada kita itu ialah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, 3 roh inilah sesungguhnya yang Allah berikan kepada kita. Roh ketakutan itu sesungguhnya bukan produk surga. Nah, malam hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, masih takut ini, takut itu, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan saya akan jabarkan bersama-sama. Kenapa ketakutan itu sering mewarnai kehidupan kekristenan kita. Ingat firman Allah katakan, Allah tidak memberi roh ketakutan kepada kita. Kenapa kita sendiri hidup sering takut ini, takut itu. Khususnya untuk anak-anak muda. Belum berkeluarga takut, nanti kalau sudah berkeluarga bagaimana. Sesudah berkeluarga takut, nanti kalau sudah punya anak bagaimana. Sudah punya anak dan seterusnya takut. Nah, kita akan lihat di sini ketakutan itu sesungguhnya datangnya dari mana atau masuknya dari mana. Nah, kita akan lihat yang pertama kita lihat ketakutan itu masuknya melalui apa? 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-24. Jadi ketakutan itu sesungguhnya masuk dari ada 2 sebab saya akan bahas. Saya tidak akan terlalu panjang supaya saya bisa fokus ke hal ini aja. Ya, yang pertama kita lihat roh ketakutan itu masuk melalui 1 Samuel 17 ayat 24 berkata, Lihat orang itu. Perhatikan, ketika semua orang Israel melihat orang itu, ketika semua orang Israel melihat masalah dan pergumulan hidupnya, ketika kita anak-anak Tuhan condong melihat kepada hal-hal yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi yang pertama ini kita harus tahu bahwa roh ketakutan itu masuk melalui mata kita. Makanya ada anak-anak sekolah minggu dulu tuh lagunya itu, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati. Apalagi zaman sekarang ini ada istilahnya mata apa?
Mata Iya. Kalau mami hafal itu. Mata keranjang dan sebagainya dan sebagainya. Hati-hati gunakan mata ini. Sesungguhnya Allah ciptakan mata kita ini untuk dapat membaca kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk melihat keterbatasan saudara kita. Bukan untuk melihat kekurangannya dan sebagainya. Bukan. Tetapi mata kita Allah ciptakan supaya kita bisa melihat karya Allah yang nyata itu. Nah, kita lihat kisah di Taman Eden. Ketika Hawa melihat buah itu, dari melihat dia tertarik sama buah itu, endingnya jatuh di dalam dosa. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan kepada kita semua, hati-hati gunakan matamu. Sucikan matamu setiap hari. Tuhan, kuduskan mata saya Tuhan. Sehingga saya hanya dapat melihat kebenaran firman-Mu. Jauhkan mata saya dari hal-hal yang tidak selaras dengan kebenaran firman-Mu. Jadi yang pertama, ketakutan itu bisa masuk melalui penglihatan kita. Khususnya untuk ibu-ibu, sucikan matamu kalau engkau mau ke supermarket. Jangan lihat ini mau, lihat itu mau, lihat waduh dan segalanya. Semua mau. Sucikan matamu sehingga engkau dapat melihat karya Allah itu nyata mewarnai kehidupanmu. Jadi yang pertama, ketakutan itu dapat masuk melalui penglihatan. Nah, saya kasih satu ilustrasi supaya sebelum saya lebih jauh Anda bisa mengerti apa maksud saya. Nah, satu ketika ada seorang pengusaha, katakanlah dia pengusaha di Jakarta, dia utus dia punya salesman atau manajer pergi ke Irian Jaya dengan maksud untuk mau buka satu konveksi yang besar, satu pabrik pakaian yang besar di sana. Lalu terbanglah marketing ini menuju ke Irian Jaya atau Irian Barat. Nah, setelah sampai di sana, begitu turun dari pesawat, waduh dia lihat orang semua tidak berpakai busana. Langsung dia sampai di hotel, dia kontak sama bosnya yang ada di Jakarta. Pak, tidak jadi kita buka garment di Irian Jaya. Kaget bosnya, kenapa tidak jadi? Orang tidak pakai pakaian di sini Pak. Oh ya? Lalu singkat cerita akhirnya manajer ini atau sales ini pulang kembali ke Jakarta. Diutuslah manajer yang kedua. Sekarang giliran kamu pergi tinjau di Irian Jaya itu. Lalu dia pergi ke sana. Begitu dia turun dari pesawat, dia lihat orang semua sebagian besar lah katakan tidak pakai baju dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dia telepon dia punya bos. Dia katakan, bos, hari ini juga buka garment yang besar di kota ini. Lalu bosnya bingung. Loh, kamu punya teman kemarin yang ke sana? Dia kasih informasi jangan buka dengan alasan orang di sana tidak pakai busana. Lalu kamu suruh buka, bahkan yang paling besar. Lalu dia katakan, karena saya lihat di sini orang-orang tidak pakai busana. Kesempatan kita jual busana di sini. Nah, saudara lihat dari melihat, cara kita melihat. Makanya mata kita harus dikuduskan, harus disucikan setiap hari. Sehingga kita hanya dapat melihat karya Allah yang nyata. Iblis itu mengkecohkan kita, membawa kita untuk melihat hal-hal yang mengerikan dan sebagainya dan sebagainya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan roh ketakutan itu. Tapi roh ketakutan itu datang yang pertama saya katakan dari melihat. Yang kedua, ketakutan itu juga dapat masuk melalui pendengaran. Jadi yang pertama karena melihat, yang kedua karena
mendengar. Makanya yang kita harus dengar itu hanya firman, dan firman. Jangan yang didengar itu gosipnya orang, ceritanya tetangga, dan sebagainya. Dan bukan. Tapi yang kita mau dengar sesungguhnya hanya firman, dan firman. Lanjut kita baca. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-11 berkata. Jadi yang pertama tadi 1 Samuel 17 ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Bukan saja takut, sangat ketakutan. Itu karena mereka melihat. Yang kedua, karena mereka mendengar. 1 Samuel 17 ayat 11 berkata, 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka hatinya dan sangat ketakutan. Nah, saudara lihat umat Israel sesungguhnya milik kesayangan Tuhan itu dapat dikecohkan oleh penglihatan dan pendengaran mereka. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, sesungguhnya yang dilihat oleh bangsa Israel itu adalah Goliat. Saya tidak akan bahas lebih jauh tentang Goliat itu, tapi saya ingin kasih tahu kepada Anda, Goliat itu firman Allah katakan tingginya 6 hasta sejengkal. Bukan 6 hasta tapi ada sejengkal. Alias dia itu bukan dunia ini dan juga bukan di surga, tapi dia di tengah-tengah atau di udara ini. 6 hasta sejengkal. Atau coba kita lihat dulu. 1 Samuel 17 ayat yang keempat. 1 Samuel 17 ayat yang keempat berkata, Lalu tampillah keluar seorang pendekar. Ya, tampillah seorang pendekar Dari tentara orang Filistin. Ya. Namanya Goliat. Dari Gat. Ya. Tingginya 6 hasta Perhatikan, sejengkal. firman Allah sampai catat ini kalau kita tidak mengerti kelewatan. Tingginya 6 hasta sejengkal. Firman Allah itu kalau kita telusuri dengan teliti, kita akan dapat makna-makna rohaninya. Tinggi Goliat 6 hasta sejengkal. Saya katakan tadi angka 6 itu angka manusia. Angka 7 itu atau angka sempurna itu angkanya Tuhan. Nah, dia ini 6 hasta, bukan manusia juga bukan Tuhan. 6 hasta sejengkal. Nah, itulah yang membuat manusia takut karena melihat dan mendengar. Makanya seberapa kita yang ada malam hari ini, mari arahkan hatimu untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara tahu mujizat yang terakhir yang Yesus buat itu apa? Selama dia masih ada di dunia ini. Teman-teman dari tim-tim barangkali bisa. Satu arah. Yes. Mujizat yang terakhir sesungguhnya yang Yesus buat ialah telinga Malkus yang dipotong dia sambung kembali. Ini berarti begitu pentingnya telinga ini untuk mendengar firman Tuhan. Jadi untuk khususnya untuk ibu-ibu, mari yang kita dengar itu firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Jangan yang didengar itu gosip-gosip, makin digosok makin sip. Nah, itu hal-hal yang dulu-dulu itu sudah tanggalkan Bapak Ibu. Oke, jadi yang pertama roh ketakutan itu
bukan berasal dari Tuhan, tapi roh ketakutan itu sesungguhnya berasal dari penguasa di udara itu. Dan dia masuk melalui penglihatan kita dan juga masuk melalui pendengaran kita. Makanya untuk mengantisipasi ketakutan itu, sesungguhnya ada 5 vitamin yang sehat untuk dapat mengusir ketakutan itu. Sekali lagi perhatikan, ada 5 vitamin yang sehat untuk dapat mengusir roh ketakutan itu. Apa itu yang kelima? 5. Yang pertama, vitamin A. Andalkan Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Vitamin yang kedua, vitamin B. Beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, C. Ceria. Firman Allah katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur tanpa efek sampingan. Yang keempat, D. Doa. Doa orang benar, firman Allah katakan besar kuasanya. Yang terakhir, empati atau peduli kepada sesama. 5 vitamin inilah yang dapat sesungguhnya mengusir ketakutan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu yang pertama, Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi sesungguhnya Allah berikan kepada kita yang pertama, roh kekuatan. Roh kekuatan. Timbul pertanyaan kita. Kenapa Allah berikan kepada kita roh kekuatan? Kita akan lihat bersama-sama di sini. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Kenapa Allah berikan kepada kita roh kekuatan itu? Silakan Immanuel. Filipi 4 ayat 13, ya. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, amin. Nah kita lihat sini. Sesungguhnya Allah beri roh kekuatan kepada kita. Dikatakan segala perkara, apapun masalah dan pergumulan hidup ini. Yakinlah bahwa kekuatan yang dari Tuhan itu dapat mengatasi segala ketakutan kita. Jadi yang kedua, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi roh Allah, kekuatan yang dari Allah itu kita dapat peroleh kalau kita hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pelayanan, dan seterusnya, dan seterusnya. Minta kepada Tuhan roh kekuatan itu. Sehingga kita dimampukan melakukan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Lanjut. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7 berkata. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Kekuatan yang melimpah-limpah itu sesungguhnya berasal dari Allah. Jadi jangan kita sombong ketika kita sudah dapat mengatasi satu masalah dan pergumulan hidup. Lalu ini kalau bukan saya. Aduh. Saya dapat informasi dari istri saya ketika ada di tim-tim. Kalau bukan saya yang ini, stop. Di sini dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana
tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kekuatan yang melimpah-limpah. Nah, kalau kita dimampukan mengatasi satu masalah, semua itu dapat terjadi hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi jangan ada di antara kita yang membanggakan diri sembari berkata, wah kalau bukan saya ini tidak akan terjadi. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak. Tapi kekuatan yang melimpah-limpah itu firman Allah katakan berasal dari Allah. Nah, saudara, saya percaya sudah pernah makan kurma. Tapi tahukah Anda bagaimana cara menanam kurma itu? Kurma itu ditanam bukan seperti kita di Indonesia ini. Tapi kurma itu yang pertama cara menanamnya di padang pasir yang begitu panas, tandus. Diambillah sebuah kayu begitu, atau ya kayu lah katakan, kemudian ditusuk pasir itu kurang lebih 1 meter dalamnya. Lalu biji kurma ini diletakkan di dalam lubang itu dan ditutup dengan pasir. Apa yang terjadi? Waktunya tumbuh pohon kurma itu akan tumbuh pelan-pelan sehingga ada di permukaan pasir. Nah, setelah ada di permukaan pasir itu, kemudian petani di sana ditaruh satu batu yang cukup besar di atas pohon itu. Maksudnya apa? Supaya pohon itu tidak bisa tumbuh semudah itu. Karena ada batu yang menghimpit pohon ini. Akar pohon ini terus mencari oasis, mencari air. Begitu dia dapat air, dia dapat oasis itu. Maka batu yang besar itu dapat digolekkan, tergolek. Dan pohon kurma ini tumbuh dengan subur. Saya tidak pernah baca, saya tidak pernah lihat, bahkan tidak pernah mendengar ada pohon kurma yang tumbang karena angin yang keras. Kenapa dia tidak bisa tumbang? Karena akarnya begitu dalam. Nah, demikian juga dengan kekristenan kita. Kekuatan yang melimpah-limpah itu sesungguhnya berasal dari Allah. Jadi jangan ada di antara kita yang menyombongkan diri. Lanjut. Ulangan 8 ayatnya yang ke-17 dan 18. Ulangan 8 ayatnya yang ke-17 dan 18 berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Nah, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan ini. Dengan maksud meneguhkan perjanjian. Yang diikrarkannya, yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Nah, ingatkan kembali firman Allah, Ulangan 8 ayat 17 dan 18 ini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku
memperoleh kekayaan ini. Jadi jangan sombong Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saat ini engkau naik mobil yang cukup mewah. Jangan sombong, jangan sombong. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan kepada kita. Kalau engkau diberkati, jangan sombong, jangan sombong. Tapi engkau diberkati supaya engkau juga dimampukan menjadi saluran berkat. Jadi bukan kita diberkati lalu kita buat saudara-saudara kita yang lain iri kepada kita dan sebagainya. Bukan. Tetapi kita diberkati sesungguhnya supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Satu lagi ayat coba kita lihat. Di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-29 sehubungan dengan kekuatan ini. Yesaya 40 ayatnya yang ke-29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah kalau sampai saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Jangan bermegah-megah untuk hal-hal yang fana. Untuk hal-hal yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita harus sadari bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu sesungguhnya berasal dari Allah. Kekayaan katakan yang melimpah-limpah itu bukan untuk kita saving sendiri. Tapi berkat itu kita harus salurkan kepada mereka-mereka juga yang membutuhkannya. Oleh dan sebab itu, hiduplah dalam agenda Allah. Sekali lagi, hiduplah dalam agenda Allah. Kalau kita hidup dalam agenda Allah, kekuatan yang ada pada kita itu, yang Allah berikan, kita tidak menjadi sombong. Tidak menjadi tinggi hati lalu mempertidakkan orang yang lain, tidak. Sesungguhnya ada 4 ajaran dunia ini. Yang pertama, moral itu dari Timur Tengah. Hukum dari Roma. Logik itu dari Greka. Dan naluri itu dari Tiongkok. Kekuatan yang melimpah-limpah ini, sekali lagi, itu sesungguhnya bukan berasal dari dunia ini. Tetapi itu berasal dari Tuhan. Sehingga kita dapat mempermuliakan Dia dengan apa yang Dia percayakan kepada kita. Di luar aku, firman Allah katakan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya tambahkan lagi. Dan tidak punya apa-apa di luar aku. Nah kalau kita sekarang ini punya apa-apa. Itu semua hanya karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kesehatan. Jadi jangan sombong Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ingat Tuhan. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah juga memberikan kepada kita roh kasih. Jadi yang pertama roh kekuatan. Ingat, ketakutan itu bukan produk surga. Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tidak. Tetapi yang pertama tadi dikatakan Allah memberikan kepada kita roh kekuatan. Sehingga dengan kekuatan yang melimpah-limpah itulah kita dimampukan untuk menjadi saluran berkat. Yang berikutnya, roh kasih Allah berikan juga kepada kita.
Ya, coba kita baca di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 berkata. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi Jikalau aku, kamu mengasihi aku, jikalau roh kasih itu ada padamu, kamu akan menuruti segala perintahku. kamu akan menuruti segala perintahku. Apabila roh kasih itu ada dalam kekristenan kita, ada dalam kehidupan kita, baik engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, atau sebagai anak-anak atau orang tua. Kalau roh kasih itu ada pada kita, maka kita pun dimampukan menuruti segala perintah-perintahnya. Biarlah roh kasih itu sungguh-sungguh termaterai dalam hati dan pikiran kita sekalian. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 berkata, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia telah itu nanti atau belum atau sudah? Halo? Oh sorry, ini komunikasinya cuma satu arah ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia Mengaruniakan anaknya yang tunggal. telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Sudah diberikan anaknya yang tunggal. Ini karena kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia rela memberikan putranya yang tunggal. Milik kesayangannya untuk kita. Nah kita saja sebagai manusia mungkin kita punya anak 10. Allah minta satu saja mikir 10.000 kali Bapak Ibu. Tapi Tuhan, dia punya milik kesayangan cuma satu-satunya. Tapi dia rela memberikan kepada kita. Itu karena kasihnya yang sempurna itu. Suatu persahabatan diwarnai saling mengasihi. Sekali lagi, suatu persahabatan itu diwarnai saling mengasihi. Apatah lagi kita sebagai suami istri. Kasih itu selalu mengikat pernikahan kita. Amsal 17 ayatnya yang ke-17 berkata, Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Bagaimana Pak? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat mengasihi, Menaruh kasih menaruh kasih setiap waktu. setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, kami di Cimahi ini saat ini lagi musim kemarau yang cukup panjang. Nah, tadi istri saya baru beli jerigen-jerigen yang cukup besar sehingga adik saya dan anak saya pergi ke pompa air mengambil air ke PDAM untuk mengambil air dan ditampung di sini. Kami sudah tinggal cukup lama di sini, tapi baru kali ini dia punya air ini sulit. Makanya dikatakan kasih tidak mengenal musim. Nah, saya katakan tadi musim kering kami di sini itu bukan saja kami tapi semua penghuni yang ada di kompleks di sini tiap hari mobil air itu datang silih berganti isi rumah kami misalnya, kemudian tetangga kami terus karena musim kemarau yang berkepanjangan ini. Kasih tidak mengenal musim. Ulangan 6 ayat yang ke-5 berkata,
Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. dan dengan segenap kekuatan. Kasihilah Allahmu dengan hatimu yang tulus, dengan jiwamu dan dengan kekuatanmu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengenal Allah itu sesungguhnya suatu hikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tetapi menuruti perintah-perintah Allah itu satu prestasi yang terbesar dalam kehidupan kita. Kalau kasih itu ada dalam hidup kita, kita dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Kehilangan harta atau kehilangan orang-orang yang kita cintai, itu kehilangan yang besar. Tapi kehilangan kasih itu sesungguhnya kehilangan yang sangat besar banget. Mari kasih itu kita sebarkan kepada tetangga-tetangga kita. Kalau untuk kita secara pribadi berapa banyak sih kita bisa makan, minum, pakai. Lebihnya itu Tuhan sesungguhnya titipkan untuk mereka-mereka juga. Jadi jangan kita terlalu egois hidup ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi biarlah kasih itu selalu mewarnai kehidupan kita. Oke, itu yang ketiga. Yang terakhir, tertib. Nah, kekristenan kita itu harus hidupnya yang betul-betul tertib. Jadi Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban. Kita baca dulu tentang ketertiban ini. Ya, di dalam Tesalonika 5 ayatnya yang ke-14. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Yang hidupnya tidak tertib, tegur. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Iya. Sabarlah terhadap semua orang. Nah, firman Allah katakan tegur. Kalau dia sudah hidup tidak tertib, misalnya suka main judi atau suka minum minuman keras dan sebagainya, tegur dengan kasih. Biarlah roh ketertiban itu ada mewarnai kehidupan mereka. Nah, saya teringat satu saat saya berada di Amerika dan waktu itu saya diajak teman saya ke Las Vegas. Nah, waktu di Las Vegas itu ada tempat kasino yang begitu megah, ada satu foto seorang yang ganteng begitu gagah, lalu dia dikerumuni dengan banyak perempuan. Dan di depannya itu banyak sekali dolarnya. Lalu saya iseng bertanya kepada petugas di situ, sekarang ini orangnya di mana? Lalu dia tidak mau menjawab. Nah, biasa di sana kalau dia tidak mau jawab kita harus ngerti, harus dikasih tip, dikasih duit. Nah, setelah dikasih duit baru dia mau menceritakan. Dia katakan, benar Bapak, dulu orang ini adalah seorang yang milioner,
Dia datang ke Las Vegas itu hanya untuk main judi. Dan kalau dia datang selalu dengan pesawat pribadinya. Nah, pada saat itu dia menang luar biasa banyaknya. Makanya foto ini tidak kami turunkan selama belum ada orang yang menang melebihi orang ini. Lalu saya kejar terus. Lalu sekarang dia di mana? Lalu dia berkata karena dia main judi terus. Lainnya hidupnya tidak tertib, main judi saja. Akhirnya dia, singkat cerita, dia bangkrut. Pesawatnya dia jual dan sebagainya. Dia bangkrut. Nah, waktu dia bangkrut itulah pemilik dari kasino itu melihat, ini orang kalau terus-terus di sini ini bahaya ini. Nanti yang lain sudah tidak memain judi lagi. Akhirnya dia diungsikan di satu daerah. Nah, di situ dia tidur di emper-emper toko. Kalau seorang sana bilang homeless, artinya orang yang tidak punya rumah dan sebagainya dan sebagainya. Lalu dia tidur di emper-emper toko begitu. Nah, setelah itu kemudian Pemda di sana melihat, wah ini orang ini kalau dia tetap tidur di situ nanti jadi bahan cemooh untuk masyarakat. Yang tadinya dia seorang kaya, datang bermain judi, akhirnya dia homeless, dia bangkrut dan dia harus tidur di pinggir-pinggir ruko. Lalu Pemda setempat mengambil dia, diungsikanlah dia ke salah satu tempat. Nah, di tempat itu dia sudah tidak bisa dikunjungi dan seterusnya dan seterusnya. Singkat cerita, akhirnya dia meninggal di tempat itu. Nah, apa kisah yang kita bisa terima dapat dari orang yang di Las Vegas tadi ini? Hidupnya tidak tertib. Tadinya dia seorang milioner, seorang yang kaya raya, datang ke sana dengan pesawat jet pribadi. Nah, kalau saudara sudah pernah ke Las Vegas, saudara sering lihat hal-hal yang demikian. Dia datang dengan jet pribadinya, datang ke sana hanya untuk main judi saja. Nah, kita lihat kalau orang hidupnya tidak tertib, endingnya dia harus terpisah dari keluarganya, dari kerabatnya, dan lain-lainnya. Makanya mari kita jangan jadi Kristen tomat, pagi tobat, malam kumat. Tapi kita mau hidup tertib betul-betul di hadapan hadirat Allah. Hidup tertib seturut dengan kehendak Tuhan. Ketertiban inilah sesungguhnya yang mewarnai kehidupan kita. Dimanapun Anda berada saat ini, mungkin Anda yang ada di tim-tim, ada di Yogyakarta, ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta, dan sebagainya. Mari belajar hidup tertib di hadapan Tuhan. Apa yang Kaisar punya, firman Allah katakan, berikan kepada Kaisar. Tetapi apa yang Tuhan punya, berikan kepada Tuhan. Hidup tertib. Nah, sesungguhnya di dunia ini ada 4 tipe manusia. Manusia yang pertama, memiliki tetapi tidak menikmati. Manusia yang kedua, tidak memiliki tetapi menikmati. Lalu manusia yang ketiga, tidak memiliki dan tidak menikmati. Dan manusia yang keempat, memiliki dan menikmati. Kita dapat memiliki dan menikmati kalau kita hidup tertib di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita hidupnya tidak tertib, ya seperti 1-3 tadi. Memiliki tidak menikmati, tidak memiliki menikmati, dan tidak memiliki tidak menikmati. Tetapi kita hidup tertib di hadapan hadirat Allah,
kita memiliki dan menikmati. Nah, orang yang hidupnya tidak tertib, dia membuang-buang kesempatan. Tapi orang yang biasa menunggu kesempatan. Tetapi orang yang tertib, orang yang bijaksana mencari kesempatan. Semuanya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Makanya kita sekali lagi harus benar-benar hidup tertib di hadapan hadirat Tuhan. Ingat, saat kita menabur, kita punya banyak pilihan. Tapi ingat, saat kita menuai, kita sudah tidak punya pilihan lagi. Sebab apa yang engkau tabur, itu jualah yang engkau akan tuai. Hidup tertib di hadapan hadirat Tuhan. Makanya firman Allah katakan yang pertama, agar roh Allah itu betah tinggal di dalam kehidupan kita ini. Jangan mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, jangan padamkan roh Allah. Dan yang ketiga, jangan menghujat roh Allah. Hidup tertib, bergaul intim dengan roh Allah itu. Satu lagi ayat yang terakhir. Hosea 8. Hosea 8 ayatnya yang ke-7 berkata, Hosea 8 ayatnya yang ke-7. Sebab mereka menabur angin, Mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Ya, Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. intinya mereka menabur angin, menuai puting beliung. Makanya sekali lagi saya ingin ingatkan kepada kita semua yang ikut mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Hidup tertib di hadapan hadirat Tuhan. Hidup tertib sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Belajar hidup tertib di hadapan hadirat-Nya. Sehingga pada saatnya nanti kita akan melihat tangan yang berbekas paku itulah yang akan menjemput kita bersama-sama. Baik, kita akan naikkan satu pujian. Sebelum lanjut nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku.
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, khususnya yang ada di rumah, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan untuk itu sekali lagi saya minta istri saya, silakan pimpin dalam doa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus malam hari ini. Bapak, terima kasih. Saat ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Sucikan, kuduskan hosti dan anggur yang ada di hadapan kami ini. Materaikanlah tubuh-Mu, daging-Mu atas hosti ini, dan materaikanlah darah-Mu atas air anggur ini. Sehingga ketika kami menerimanya, makan dan meminumnya, kami menerima makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Amin. Dan firman-Mu berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, maka aku adalah engkau, engkau adalah. Kami percaya Bapa, saat kami makan dan minum hosti dan anggur ini, kami makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Amin. Dengan demikian Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Engkau yang menguduskan kami, memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau limpahkan kepada kami kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pegang hosti yang ada di tangan kananmu, kemudian angkat tinggi melebihi kepalamu. Dan dengan kasih Tuhan saya minta kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Dan lanjut dengarkan ayat tuntunan firman Tuhan yang berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah nama Tuhan Yesus Kristus diletakkan atasmu, maka Tuhan memberkatimu. Adakah kita mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini malam hari ini? Bahwa sesungguhnya yang ada di tangan kanan kita ini bukan lagi roti, tapi adalah tubuh perjanjian, tubuh Kristus Yesus Tuhan. Lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bersama-sama kita menikmatinya dengan limpah ucapan syukur di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dinikmati bersama-sama. Haleluya, haleluya. Lanjut, pindahkan cawan berkat di tangan kananmu.
angkat tinggi melebihi kepalamu. Dan dengarkan ayat tuntunan firman Tuhan selanjutnya yang berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi, yang telah membentuk kami dan memanggil kami ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Kami terima segala kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, kehormatan, kemuliaan, dan puji-pujian darah anak domba Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dinikmati bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kita tinggal tetap berdiri dan saya akan closing pertemuan kita malam hari ini dalam doa. Mari angkat kedua belah tanganmu. Bapa di dalam surga, seberapa kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Serta lanjut mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami selalu menjadi kesukaan bagi-Mu. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih Kristus Yesus Tuhan, disertai dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai, mewarnai hidup kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Inilah doa hamba-Mu yang hamba naikkan dan alaskan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Baik, selamat malam untuk semuanya. Tuhan Yesus